welcome back with me Clarista Yovinka. So, today's pick a card reading, kita mau monthly prediction untuk bulan November 2022. Okay? Dan pick a card reading kali ini kita agak berbeda ya. Tidak seperti biasanya aku video, tapi ini mungkin lebih ke audio dan kali ini mungkin akan lebih cepat ya, quick reading karena there is something in my throat yang aku belum merasa sehat sepenuhnya. Oke, semoga message-nya bisa tersampaikan dan kalian bisa dapat pesan apa untuk di November 2022 ya yang perlu kalian pelajari. So, kita langsung mulai aja untuk kalian yang pilih pile 1. Hai kalian, buat kalian yang pilih pile 1, untuk pilih my outer experiences are a reflection of my internal condition. Oke, jadi aku ngeliat di sini kalian itu selama ini kalian lagi kebingungan ya menentukan apa sih karir yang tepat buat kamu, finansial kalian, atau mungkin ini juga bisa juga soal menentukan your partner or relationship ya. Apakah kalian tetap mau stay single atau in relationship with your potential partner gitu kan. Nah, ya memang wajar ya. Kemarin itu kita ada solar eclipse dan sekarang kita juga beranjak ke lunar eclipse ya, yang mereka berdua ini jaraknya 2 minggu ya. Jadi sesuatu hal yang belum ter-revealed nanti akan ter-revealed dengan divine timing ya, dengan waktunya universe. Nah, sekarang ini kalian itu memang lagi belum dibukakan sepenuhnya, tapi kalian udah merasakan energi yang membantu kalian menentukan keputusan ya, kalian maunya kemana atau kalian maunya apa. Oke? Karena di sini ada Page of Swords. Kalian mungkin yang selama ini energi kayak the moon ya, reflection dan contemplation segala macam, terus adanya Page of Wands. Ini kalian ada kayak spark baru ya, ada kayak fiery energy yang akhirnya kalian tuh excited kembali soal kehidupan. Dan di sini juga diklarifikasi oleh Ace of Swords, di mana kalian yang tadinya mikirnya muter-muter, kayak nggak jelas, confusion ya kan, atau mungkin kalian entah digantung lah, atau memang dia menunjukkan sesuatu hal yang nggak jelas untuk masa depan kalian ya sebagai partner gitu kan. Nah, akhirnya kalian tuh kayak bikin mental decision kalian maunya apa, dan kalian di sini aku lihat pengen single dulu ya. Karena ada Nine of Pentacles, kalian pengen fokus ke karir kalian, ke cita-cita kalian, ke pokoknya sesuatu hal yang kalian itu bisa bangun nih diri kalian untuk prepare diri kalian sebelum kalian masuk ke relationship gitu. Oke, terus di sini ada No Place Like Home. Kalian yang tadinya masih mencari suatu kenyamanan atau security dan keamanan ya dari luar diri kalian akhirnya bisa menemukan your personal truths kalian ya. No place like home di sini adalah kamu yang menjadi rumah atas dirimu sendiri gitu loh. Di sini ada new life, new perspective, and new freedom gitu kan. Kamu akhirnya bisa melepaskan segala confusion kamu di masa lalu karena kamu sudah berani untuk melangkah dan membuat suatu mental decision ini karena kamu yakin ini yang paling baik buat kamu saat ini gitu kan. Jadi new life di sini kamu tuh kayak nggak terikat sama siapapun atau apapun karena kamu sadar gitu, kamu udah sadar bahwa ini yang benar-benar kamu mau dan ini yang terbaik gitu loh buat kehidupan kamu ke depannya. Oke. Lalu kita ke yang mingle ya, gimana kehidupan kalian di bulan November 2022. Oke, buat kalian yang mingle, there is some retreat ya. Jadi retreat di sini aku lihatnya it's time to disconnect from the world. Aku melihatnya di sini mungkin selama ini kalian
mempercayai suara-suara yang ada di pikirannya kalian ya, terkait hubungannya kalian, entah kalian karena beda culture atau karena kalian mungkin tidak disetujui atau seperti apa. Nah, this is the time for you to disconnect from that toxic people ya, dan kalian membicarakan dari hati ke hati gimana kalian ke depannya sama pasangan kalian gitu. Apakah kalian berdua masih mau untuk invest di connection kalian atau kalian memilih untuk break up, oke? Nah, di sini retreat di sini kayak kalian bangun lagi komunikasi, bangun lagi quality time ya, intimacy sama pasangan kalian, yang dimana kalian itu mungkin ada sesuatu hal yang miscommunication atau kayak apa ya, misconception gitu kan ya, terlalu mendengar orang lain gitu kan, akhirnya kayak ada salah paham di sini. Nah, makanya retreat di sini itu kalian kayak mencoba meluruskan niat kalian masing-masing ya, kayak maunya partner kalian apa, maunya kamu apa, dan maunya ke depan kalian berdua ini seperti apa. Nah, ini ada kayak heart to heart conversation kalau aku lihat di sini. Jadi kalian lebih kayak memilih untuk independen ya, tidak mudah mendengar orang lain bilang apa soal connection kalian, dan kalian memang memilih untuk mandiri gitulah ya, secara keyakinan atas kalian berdua itu maunya apa kayak gitu. Lebih yakin dengan pasangan kalian, dengan diri kalian, dibandingkan mendengarkan suara-suara yang ada di luar koneksi kalian. Oke, dan di sini ada trust ya. The situation is calling for you to have faith. Nah, di sini mungkin pasangan kalian si cowok ya kan, itu kan udah pasti menjadi leadernya kan dari koneksi kalian ya. Nah, mungkin karena kalian yang cewek ini terlalu mendengar orang-orang lain ngomong apa soal koneksi kalian, itu kesannya kayak membuat dia terintimidasi, karena kesannya kamu tuh tidak mempercayai gitu loh kamu tidak mempercayai kemampuan leadershipnya si cowok kamu gitu. Nah, maka di sini ada trust. Jadi di retreat itu gimana caranya kamu bisa membangun trust kembali satu sama lain ya kan? Di sini kamu disuruh be open mind, supaya jangan kesannya kamu tuh mengintimidasi pasangan kamu, dan akhirnya pasangan kamu tuh seperti tidak memiliki space gitu loh, ya kan? Kamu mungkin menuntut kepercayaan dari pasangan kamu ya, supaya percaya juga sama kamu, tapi jatuhnya itu hati-hati ya, maksudnya jangan sampai pasangan kamu tuh malah merasa terdesak dan membuat dia tuh pull away dari kamu. Nah, makanya kamu sampaikan saja apa yang menjadi ganjelan di hati kamu, tapi jangan kamu include your emotion gitu, yang membuat pasangan kamu tuh pull away dari kamu, oke? Jadi kalau misalnya ada suatu keganjilan, oke, kamu sampaikan gimana caranya dia bisa minimal paham ya kan, apa yang ada di koneksi kalian saat ini. Dan kalaupun dia memang masih belum percaya sama kamu, just give him space, oke? Dan kamu tunjukkan, kamu ke dalam ya, kamu jangan terus menerus meyakinkan dari luaran diri kamu ya, tapi kamunya tidak berubah, kamunya tidak transmute ya, in tune gitu ke dalam. Kamu tidak koreksi diri, ya itu sama aja kayak energi di kalian ya, di koneksi kalian itu sepertinya nggak ada yang berubah. Nah, di sini makanya kamu yang hold the feminine energy, kamu disuruh untuk step back ya kan, step back and then you transmute your energy dengan cara kamu working on yourself ya. Apa yang menjadi masalah dalam hubungan kalian saat ini, kalian renungin itu ya. Kalau misalnya kalian masih blindfold banget, kalian bisa cari coach, bisa consultation secara private ya. Kamu juga bisa email aku kalau kalian mau private consultation with me, oke? Karena kan aku nggak tahu masalah kalian apa ya kan, case by case semuanya. Jadi
Untuk lebih jelasnya ya mungkin kalian bisa by personal consultation itu, supaya kamu itu bisa dikasih tahu nih posisi kamu tuh kenapa ya, kamu tuh lagi ngalamin apa, dan gimana caranya supaya kamu itu tidak membuat your masculine itu pull away dari kamu gitu kan. Apakah cukup hanya dengan memberikan dia space, atau apa nih, atau ada sesuatu hal yang kamu belum sadar. Nah itu yang kamu butuh seorang coach mentor itu buat itu tuh, buat melihat kondisi kalian berdua tuh apa, dan gimana kamu tuh sebagai feminin merubah energimu itu tadi loh, untuk transmit ke dalam itu gimana caranya. Nah oke. Itu buat yang mingle ya. Sekarang buat yang single, kita lihat. Oke, buat kalian yang single, di sini ada let go of control issues, allow this situation to unfold naturally, and then ada flirt, extend your light-hearted energy to others. Nah, sorry. Di sini kalian yang masih ada di dating period atau bahkan talking period ya, kalian lagi ada di masa pengenalan satu sama lain nih ya kan. Let go of control issue di sini, kamu jangan bangkitin your expectation ya soal orang ini yang lagi kamu dating. Kamu tetap keep an open mind ya. Kalaupun dia memang tidak membalas pesanmu secara immediately gitu kan, kamu bisa jangan kamu kayak mengontrol segala sesuatunya, kayak tiba-tiba chat banyak-banyak supaya dia beneran bales chat kamu. Itu kayak bagi dia tuh nggak atraktif gitu loh. Oke. Jadi kalau kamu bikin mental decision ya, kamu kasih waktu. Oke, misalnya kalau misalnya dia 2 hari tidak membalas chat kamu, ya just open mind aja gitu, keep dating another person aja gitu. Atau memang mungkin dia lagi sibuk gitu loh, kayak kamu yang bisa melihat tanda-tanda itu gitu. Jadi keep an open mind atau let go of control issues di sini, kamu juga mesti aware gitu. Jangan kamu attach terus sama energinya dia gitu. Kamu mesti lihat juga, mesti peka, dia ini beneran sibuk atau memang dia deketin kamu itu sebagai distractionnya dia aja, sebagai optionnya dia. Nah kamu mesti aware itu, kamu harus tahu ya, kamu harus bisa melihat kondisi-kondisi ini. Nah flirtation di sini aku lihat akan banyak orang yang datang di bulan November ya, yang berpotensi sebagai your potential romantic partner. Tapi aku lihat di sini belum ada kayak ngarah ke relationship ya, tapi aku masih melihat di sini kamu tuh masih kayak pengen coba sana sini, dating sana sini atau talking sana sini ya. Which is good kalau buat kamu yang feminin ya. Maksudnya kamu jadi bisa tahu nih mana kira-kira orang yang bisa berpotensi sebagai your relationship partner gitu kan. Nah tapi di sini pesannya jangan sampai kamu tuh kelebihan ekspektasinya, jangan sampai kamu tuh kayak ngasih mereka itu banyak-banyak yang membuat kamu tuh sakit hati gitu. Nah di sini kontrol isunya ego kamu berarti yang mesti dibenerin ya. Jadi kamu tetap terbuka sama orang baru, sama dia mungkin ya kan. Tapi jangan kamu kasih energi kamu tuh berlebihan gitu. Kamu kasih energi kamu ya yang sesuai aja sama apa yang dia kasih gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya kamu tidak mendapatkan apa-apa dari yang dia kasih, ya udah kamu buka aja sama orang yang baru gitu loh. Masih banyak cowok yang sesuai ya. Masih banyak cowok yang deserve lah buat hadir di dalam kehidupan kamu gitu kan. Nah, di sini juga pentingnya ya adanya self knowledge ya, karena di sini my outer experiences are a reflection of my internal condition. Nah, kalau internal condition kalian aja amburadul, kalian masih confused, kalian masih nggak paham nih ya soal self knowledge, soal kamu tuh maunya cowok yang seperti apa ya kan, hati-hati juga gitu loh. Kamu akan
dikit-dikit itu gampang terhibur oleh cowok yang datang dalam kehidupan kamu gitu. Kamu kayak tidak bisa memilah-milah nih, ini sesuai nggak ya sama apa yang kamu mau, atau di sini benar-benar jauh dari apa yang kamu mau. Nah kalau misalnya memang benar-benar jauh, ya udah kamu depak aja itu orang, apalagi kalau misalnya kamu tidak mendapatkan apa-apa dari orang tersebut. Oke? Jadi mesti balance juga ya give and takes-nya. Dan kamu itu bukan pengen aja sih, kamu tuh butuh partner yang seperti apa sih yang membuat kalian berdua tuh bisa bertumbuh. Oke? Jadi jangan sampai kamu karena dia ganteng, karena dia duitnya banyak gitu kan, terus kamu akhirnya mau terpaksa sama dia, padahal itu tidak membuat diri kamu itu jauh bertumbuh ya itu buat apa juga gitu loh. Oke? Jadi mesti ada objektif di sini, mesti ada adanya ketegasan juga, asertif ya, tapi bukan agresif. Kalau asertif itu kamu benar-benar tegas gitu, kamu udah bulat kamu maunya apa dan kamu maunya cowok yang seperti apa, yang bisa mendukung pertumbuhan kamu satu sama lain berdua. Oke? Jadi itu sih yang aku lihat. Kalaupun ada orang yang datang terus gitu kan, atau in and out ya kan, kadang datang, kadang hilang, kadang datang, kadang hilang, itu gimana kamu bisa bikin mental decision? Aduh, kayak males gue sama, ya kalau gue pribadi ya, gue males sama orang yang in and out gitu loh. Jadi kayak aku udah pasti kayak bikin suatu decision gitu, gue nggak mau sama orang yang in and out gitu kan. Oke, kalau misalnya dia in and out, aku akan merespon dia sesuai dengan apa yang dia treatkan gitu ke aku. Jadi aku tidak menganggap itu hal yang lebih gitu, hal yang membuat diri aku tuh terpesona gitu kan, meskipun dia ganteng atau duitnya banyak gitu loh. Nah di situ tuh hati-hati ya. Jadi ada suatu hal yang tricky yang kamu tuh harus benar-benar aware ya. Ini pantas nggak kamu terima, kamu pertahanin orang ini. Oke? Jadi segitu dulu guys, thank you buat kalian pilih nomor 1. Sekarang kita beralih ke pile nomor 2. Oke, halo guys, buat kalian pilih pile nomor 2, yang pilih pile I surrender to a power greater than me. Oke. Jadi untuk general readingnya, general prediction maksudku ya, di sini ada kartu Ace of Cups, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, All That Glitters, and Soulmates. Oke. Di sini aku ngelihat kalian tuh lagi bimbang ya menentukan. Ini lebih ke cinta sih kalau aku lihat ya. Kalian bingung di sini menentukan apakah orang yang satu atau orang yang dua untuk menjadi pasangan kalian gitu. Jadi mungkin orang yang pertama ini kamu lebih suka sama dia ya, maksudnya kamu lebih ada rasa sama dia. Dan sedangkan orang yang kedua ini kamu nggak terlalu ada rasa sama dia, tapi dia tuh cukup mature, cukup stabil secara finansial, secara emosional, dan dia kelihatannya orang yang cukup bertanggung jawab gitu loh. Nah tapi di sini hati-hati ya, karena apapun keputusan yang akan kamu ambil ke depannya itu akan mempengaruhi kehidupan kamu juga ke depannya. Oke? Jadi all that glitters di sini jangan sampai kamu tuh memutuskan sesuatu hal berdasarkan hartanya atau materialnya orang itu aja gitu kan. Tapi kamu juga perlu pertimbangin juga sisi hatinya dan keyakinannya juga gitu loh. Di samping love life, aku juga menangkap hal bahwa kamu tuh lagi pengen fokus ke finansial kamu, ke mimpi-mimpi kamu gitu kan. Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang gitu. Nah seseorang yang datang ini cukup membuat kamu distract dari your dream life ya. Sedangkan awalnya kamu tuh pengen fokus ke your dream life. Nah di sini hati-hati juga gitu, jangan sampai dia itu
membuat hidup kamu tuh nggak balance gitu. Akhirnya your dream life itu jadi ketunda-tunda ya, kamu jadi orang yang procrastinator ya kan, atau menjadi orang yang gampang baper gitu kan, karena hadirnya dia dalam kehidupan kamu saat ini yang mungkin this is not a right time gitu buat relationship, karena kamu fokus untuk menabung, fokus untuk finansial kamu, untuk your dream life kamu saat ini aku lihatnya, oke? Nah di sini kamu agak kayak bingung gitu loh menentukan mana dulu, tapi sebenarnya kamu tuh nggak usah bingung-bingung juga gitu loh. Kamu boleh aja open mind ke dia, tapi juga jangan sampai kamu kehilangan fokus kamu di your dream life itu gitu loh. Jadi perlu adanya balance gitu antara love life dan juga your dream life or financial kamu, oke? Lalu kita di sini beranjak ke yang mingle. Oke, untuk yang mingle, hati-hati, oke? Jadi buat yang mingle, kalian di sini mungkin ada seseorang yang menggoda kalian, yang membuat kalian itu tidak komit ya bukan tidak komit juga sih, adanya kayak seperti gangguan atau distraction, flirtation ya dari pihak luar yang hati-hati itu mengganggu hubungan kalian dengan pasangan kalian yang sekarang, oke? Kamu dengan pasangan kamu yang sekarang ini ada suatu hal yang positif gitu loh ke depannya, meskipun kalian sekarang lagi dingin-dinginnya ya satu sama lain, tidak se-warm dulu koneksi kalian, tapi di sini ada klarifikasi stay optimistic about your love life, artinya soal koneksi kamu dengan pasangan kamu, bahwa kedepannya itu akan ada suatu kenaikan, entah perasaan kamu dengan pasangan kamu itu growing, pokoknya ada kayak kemesraan itu atau suatu warm itu akan terjalin kembali gitu loh. Di bulan November aku lihat di sini kalian kayak flirtation kembali gitu loh sama pasangan kalian. Flirt itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak menggoda-goda kembali gitu loh dengan pasangan kalian ya kan, kayak seperti PDKT lagi. Ya itu dia. PDKT lagi sama pasangan kalian yang tadinya mungkin hampir lost contact, hampir putus communication, tapi mungkin nggak sampai putus communication juga sih, kayak adanya suatu coldness gitu kan ya, dingin gitu percakapan kalian. Nah di sini ada kayak api-api kembali gitu loh, api asmara kembali gitu sama pasangan kalian. Nah jadi ada dua skenario ya, antara kalian hati-hati dengan orang yang menggoda kamu ya dan mempengaruhi koneksi kalian dengan pasangan kalian, atau ini yang tadi yang aku bilang coldness menjadi suatu kehangatan kembali hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu. Jadi stay optimistic di sini, jangan sampai kamu juga menuntut pasangan kamu yang mungkin lagi sibuk, lagi fokus di kerjaannya dia ya kan, terus jadi membuat pasangan kamu itu seperti tidak memiliki space ya atau waktu untuk dia tuh planning untuk koneksi kalian gitu loh. Jadi kamu lihat juga actionnya pasangan kamu, kalau misalnya memang dia lagi dingin, lagi fokus ke kerjaan, tapi kalaupun dia masih planning, masih pengen investasi dalam koneksi kalian kasih dia kesempatan, kalian kasih dia space ya kan. And then buat apa juga kamu jadi panik ya kan, itu malah juga mempengaruhi hubungan kalian dengan pasangan kalian juga jadinya panik, jadi kayak dia run away gitu dari kamu. Kayak kecuali kalau misalnya kamu relax, kamu surrender ya kan, kamu kayak berserah dan stay optimistic about your love life, itu kamu nanti bakal ada suatu jawaban, bakal melihat actionnya dia ke kamu itu seperti apa gitu kan, surprise apa sih yang akan datang dalam kehidupan kamu yang dia planningkan saat ini. Oke? Thank you guys buat yang mingle. Sekarang kita beranjak ke pile yang single. Oke, halo pile 2 buat kalian yang single. Di sini ada ada children dan ada finance and career. Jadi di sini aku melihat kamu mungkin ada potensial ya sama orang yang
yang menjadi love interest kamu. Cuman dia saat ini dia belum bisa PDKT lebih jauh lagi karena mungkin sebagian dari kalian dia tuh ada yang udah punya anak dan perlu untuk difokuskan ke finance and karirnya dia dulu gitu, untuk memenuhi keluarganya dia, untuk memenuhi anak-anaknya dia. Oke, mungkin dia di sini divorce atau memang lagi single ya, single daddy gitu, dan kamu emang berdua itu punya interest ya untuk mengarah ke relationship. Cuma di sini dia tuh lagi, yang tadinya mungkin dia warm sama kamu, nah di sini dia tuh ada suatu shift lah ya, perspektif bahwa kayaknya dia lebih ke finance and career dulu untuk memenuhi keluarganya dia sebelum dia itu akhirnya bisa reach out ke kamu. Nah tapi kapannya itu kita nggak tahu ya, jadi kamu nggak perlu juga untuk nungguin lama-lama ke dia. Kamu juga mesti aware gitu kan sama diri kamu. Gak ada salahnya juga kamu buka buka opportunities baru soal love life kamu ya. Nggak harus juga kan kamu sama dia di mana dia saat ini tidak memprioritaskan kamu. Oke, kalau ini bukan soal ini anaknya dia ya, ini berarti dianya itu ada trauma ya, waktu childhoodnya dia yang berdampak ke confidence-nya dia untuk reach out ke kamu gitu loh. Yang tadinya dia mau reach out tapi karena ada suatu trauma masa kecil ya, entah apapun itu, entah abandonment issue atau trust issue ya kan, yang membuat dia tuh hold back, kembali ke belakang, dan juga dia lebih memilih untuk fokus ke finance and career dulu gitu loh. Jadi tetap aja di sini kamu belum menjadi prioritasnya orang itu gitu. Nah, kamu pun di sini juga harus transmute your energy, oke? Udah tahu kondisinya seperti itu, kamu pun juga harus aware nih sama diri kamu sendiri. Kamu mau recognize nggak diri kamu seperti apa, dan kamu maunya gimana untuk membangun hidupmu kembali tanpa kamu harus attach sama dia, meskipun rasanya itu mungkin masih ada ya. I surrender to a power greater than me. Artinya kalaupun dia memang bukan dia orangnya ya kan, artinya kan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu yang memang lebih deserve gitu loh buat diri kamu, yang memang dia itu adalah yang benar-benar yang terbaik gitu untuk saat ini dan untuk perkembangan kamu ke depannya gitu kan. Siapa tahu kamu juga bisa menjadi partnernya dia gitu dalam bidang apapun sih ya kan, mimpi-mimpi kamu atau segala macam. Oke? Jadi nggak perlu kamu untuk attach, untuk ngejar-ngejar cintanya dia, karena kamu di sini kebanyakan yang nonton di sini adalah feminin kan. Nah, kamu juga mesti menemukan your true power kamu sebagai feminin. Harus paham ya value kamu sebagai feminin, dan kamu yang memegang peranan feminin itu ya. Jadi jangan sampai kamu tuh kayak malah yang ngejar-ngejar si cowok gitu. Bagi cowok itu nggak atraktif gitu. Oke? Thank you guys buat kalian yang pilih pile 2. Thank you for joining me. Dan buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. Thank you. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe channel ini. And then see you on the next video. Bye-bye. Hai guys, buat kalian yang pilih pile nomor 3, I honor how I want to feel. Oke. Untuk general readingnya yang kalian pilih pile nomor 3. Oke, di sini juga soal relationship ya, soal love, romantic. Oke. Aku lihat di sini entah ada yang pasangan, ada juga yang memang kalian masih single ya. Di sini adanya attraction yang kuat sama your romantic partner gitu, terlepas kalian single atau mingle. Attraction yang kuat di sini adalah kamu tuh dan dia ya, kayak passionnya tuh gede banget gitu loh. Kayak ketertarikan kayak magnetnya itu cukup gede gitu antara kamu sama dia ya kan, yang membuat kamu tuh nempel berapi-api, kayak menggebu-gebu gitu kan.
pun ada rasanya juga sih, oke? Nah, tapi di sini kartu yang tengah adalah Ten of Wands, dimana kamu itu kayak sudden change, dimana yang tadinya kamu itu passionate banget sama orang ini ya kan, terus kamu mungkin tiba-tiba tidak mendengar kabarnya dia beberapa waktu ya, entah seminggu, ada yang sebulan. Bagiku sebulan ini kelamaan sih. Oke, kayak kalian tuh terpaksa untuk walk away dan move on gitu kan. Dan di sini ada to the sea, di sini adalah kamu tuh kayak merenungi ya, berkontemplasi. Tapi kalau aku ngeliat di sini bukan cuma berkontemplasi kan, di sini kayak energinya tuh kayak the moon. Nah, the moon tuh apa sih? The moon itu kayak kalian confusion, kalian itu kayak apa ya, merecall masa-masa bersama si your romantic partner itu ya kan, yang sekarang nggak bisa bersama. Nah, di sini dijelaskan oleh never ending story, dimana kalian tuh kayak masih revisit ya memori kalian bersama pasangan kalian gitu loh, kayak yang sekarang itu sebenarnya udah nggak ada ya, entah beneran nggak ada, entah break up atau memang bukan saatnya. Nah, kalian tuh kayak mereplay terus gitu loh memori-memori itu yang membuat kamu tuh suffering di masa yang sekarang gitu kan. Dan kamu juga tidak mendengarkan kabarnya dia ya kan. Tapi kamu kayak kesannya Ten of Wands di sini kamu kayak ragu-ragu untuk meninggalkan dia gitu loh. Oke, ragu-ragu di sini entah karena kamu memang percaya ada suatu masa depan sama dia, atau memang benar-benar di sini kamu yang halu. Kalaupun dia mundur ya, mundur dari kamu, atau mungkin dia run away dari kamu harus pertanyakan ke diri kamu, oke? Apalagi kalau misalnya udah seminggu, udah 1 bulan, apalagi bertahun-tahun, kamu mesti pertanyakan ke dalam diri kamu, ini pantas nggak sih sebenarnya? Kok gue gini-gini terus? Kok gue sampai kapan gue mau untuk terus suffering dan menunggu dia gitu? Kecuali kamu ikutan mundur, kamu move on ya, entah terlepas dia akan datang lagi ke kamu atau enggak. Oke? Jadi move on di sini ya kamu balik lagi ke kehidupan kamu gitu loh. Banyak hal yang mesti kamu pikirin, banyak hal yang mesti kamu tuh perjuangin ya soal your dream life kamu, karena kamu deserve to be in the best life gitu loh, of yourself gitu, of the best version of yourself gitu, tanpa kamu harus bersama dia, meskipun kamu sadar hubungan kamu dengan dia tuh kuat dan dia juga mengakui itu. Tapi dengan dengan energi menunggu itu kesannya kamu juga tidak atraktif gitu, kamu kayak cuman bergantung ke satu orang doang gitu loh. Sedangkan ya yang namanya bergantung itu juga menunjukkan bahwa kamu tuh ya nagging gitu loh. Itu bukan suatu hal yang menarik gitu loh di mata pria manapun gitu, oke? Nah, di sini perlu adanya change your energi, your perspektif ya kan. Dalam diri kamu tuh harus ada suatu perubahan yang membuat kamu tuh vibrasinya naik lagi gitu loh, membuat kamu tuh punya perubahan yang signifikan ya, supaya ya hidup kamu kembali balance lagi gitu, tidak dikit-dikit itu baper, tidak dikit-dikit itu mereplay memori bersama dia, meskipun memang kenyataannya dulu tuh indah, tapi kan sekarang udah nggak ada lagi, oke? Nah, kita lihat buat yang mingle. Di sini kalaupun dia tidak tidak mengatakan putus ya dalam waktu 1 bulan ya kan, 2 bulan, tapi dia juga nggak ada planningnya ya sama kamu, sama koneksi kalian. Bagiku tuh juga sudah sebuah keputusan ya, sebuah pernyataan tanpa dia harus bilang bahwa ya oke, kita memang udahan gitu, udah break up aja gitu kan. Nah, tapi kok misalnya dia memang kenyataannya lagi sibuk ya kan, lagi pengen butuh space, meskipun dia nggak berani bilang ke kamu, entah dalam jangka waktu seminggu ya kan. Nah, di sini berarti artinya kamu yang harus change your perspective, kamu yang harus shifting nih energi kamu gitu loh. Karena kalau misalnya kamu udah tahu bahwa dia memang lagi sibuk, dia memang bukan berniat untuk meninggalkan kamu. Nah, making the effort di sini adalah
kamu yang apa ya, memiliki effort atas pertumbuhan diri kamu sendiri, oke? Kamu yang change your perspective ya, kamu change your inner self ya, kamu apa ya, inner works ya, shadow work juga gitu kan. Kamu benerin dalaman diri kamu atas apa ya, apa yang menyebabkan pasangan kamu itu pull away dari kamu. Kamu mesti butuh sih bantuan dari seorang mentor atau coach yang bisa melihat kondisi kamu ini sekarang di mana dan kenapa kok pasangan kamu tuh pull away. Kayak kamu butuh apa ya, cerita, butuh orang lain untuk membantu kamu, mengguide kamu ya, untuk melihat kondisi atau sign-sign itu gitu loh, yang menyebabkan pasangan kamu pull away, dan apa di sini kontribusinya kamu itu, apa yang membuat pasangan kamu itu menjauh daripada kamu, oke? Nah di sini change your perspektif ya, inner works itu berguna untuk kamu tuh juga punya balance lagi buat kehidupan kamu pribadi dan your dream life, your cita-cita kamu sendiri gitu loh, tanpa kamu harus terus menerus codependency sama dia gitu kan. Nah di sini juga diklarifikasi sama kartu codependency. Jadi selama ini tuh mungkin kamu tuh terlalu pengen ngebonding sama pasangan kamu, yang membuat pasangan kamu tuh juga tidak memiliki ruang untuk mencerna, mendigest akan masa depan koneksi dia sama kamu. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Nah, guided to take itu kan yang tadi aku bilang, butuh bantuan seorang mentor supaya kamu tuh bisa dilihat nih di sini, kayak kamu kayak apa ya, energy checking gitu lah istilahnya, oke? Dan itu juga berguna buat your growth ya, pertumbuhan kamu sebagai seorang feminin yang bisa mengubah energi dinamikanya antara kamu dengan pasangan kamu gitu loh. Oke. Nah, di sini udah jelas banget ya bahwa addiction kamu yang pengen terus-menerus kontakan sama dia, pengen terus-menerus diperhatiin sama dia, itu membuat dia nggak nyaman gitu loh. Kadang ada kalanya kamu itu cukup dengan memperhatikan diri kamu, nourishment ya kan, dengan apa ya, in tune sama diri kamu aware sama pertumbuhan kamu, itu kayak membuat dia tuh realize, wah energi dia kok berbeda ya, ada apa, kok kamu seperti tidak mengejar-ngejar aku lagi, apakah kamu udah move on? Nah gitu kan yang membuat dia jadi kayak takut kehilangan kamu, takut untuk kamu mencari yang lain. Makanya dia mungkin dari situ dia bisa berpikir bahwa ternyata kamu tuh layak untuk diperjuangkan gitu. Nah gimana caranya kamu bisa layak untuk diperjuangkan? Nah makanya itu kamu mesti belajar, kamu tuh mesti dibantu juga, di-guide juga sama seorang mentor itu tadi, yang memang dia udah berpengalaman di bidangnya ya kan, yang membuat kamu tuh juga apa ya, akhirnya sadar gitu loh, apa yang selama ini kamu lakukan, apa kontribusi kamu yang membuat dia pull away itu tadi gitu kan. So thank you buat yang mingle, buat kalian yang mau personal coaching, personal consultation, kalian bisa email aku. Emailnya juga sudah ada di description box, dan jangan lupa untuk subscribe and then like, comment, oke? Share ke teman-teman kalian. Thank you guys buat yang udah join di video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. Oke, halo guys, buat kalian yang single, untuk file nomor 3 kita lihat. Jadi kalian memang merasakan bahwa koneksi kamu dengan dia ya, meskipun kamu single nih ya kan, kamu di sini aku lihat kayak terlalu banyak memberikan apa yang kamu punya ke dia gitu loh. Meskipun koneksi kamu dengan dia pun juga mengakui bahwa attraction dia ke kamu tuh sangat kuat gitu loh. Kamu tidak apa ya kamu menyadari ada hal itu nyata gitu kan. Oke. Tapi kan masalahnya di sini kamu single, masalahnya dia itu bukan belum menjadi pacar kamu gitu. Tapi kamu di sini terlalu banyak memberikan lebih ya ke dia gitu kan. Sedangkan dia juga belum berani untuk membuat kamu itu sebagai
pacarnya dia gitu. Nah, di sini yang menyebabkan kalian patah hati ya karena kalian tidak pay attention to the red flags gitu. The sign are cautioning you, ya kan, bahwa kenapa? Hal apa sih yang membuat apakah cuman karena attraction-nya kuat, akhirnya kamu rela memberikan segalanya ke dia, yang pada akhirnya dia juga meninggalkan kamu gitu. Yang entah kenapa kok dia meninggalkan kamu? Apakah karena kamu yang ketergantungan dengan energinya dia, atau kamu yang tidak memberikan space, atau kamu yang terlalu banyak memberikan ke dia gitu, atau kamu yang terlalu banyak menangkap harapan atau ekspektasi dari dia gitu. Sedangkan dia juga, aku lihat di sini belum tahu dia maunya apa. Nah, di sini aku ngeliat banyak banget kalian yang terjebak di one night stand, oke. Jadi kayak cinta satu malam gitu kan ya. Lalu di sini ada kartu I honor how I want to feel. Oke. Dalam rangka kamu move on ya kan, sakit ya kan. Kamu mungkin udah sadar bahwa kamu perlu merasakan kepahitanmu, kesakitanmu dulu ya kan, untuk dalam rangka kamu meluapkan semua emosi negatif kamu, kayak kamu detox gitu kan. Oke, itu bagus kok. Maksudnya kamu sadar di situnya, oke. Tapi yang keliru di sini adalah I honor how I want to feel. Di sini kesannya kamu tuh malah kayak lama-lama gitu loh, kayak kesannya kamu malah masih terjerat dari memori masa lalu. Oke, paham ya di sini. Jadi nggak masalah kamu kalau misalnya memang mau move on, mau menghargai kesakitan yang datang dalam di diri kamu sekarang, kamu pengen merasakan itu dalam rangka untuk detox, itu nggak masalah, itu bagus. Tapi jangan kelamaan, jangan kamu kayak terus menerus malah mengingat yang akhirnya kamu itu bukan malah detox gitu loh, itu malah menjadi toxic yang baru gitu loh dalam proses healing kamu. Nah, itu mesti hati-hati ya, di situ kamu mesti aware ya kan. Jadi I honor how I want to feel, di sini kamu harus pisahkan, ini dalam rangka kamu detoxification ya, tapi gimana caranya untuk kamu tidak terlalu attach ya, untuk kamu pelan-pelan merecognize kembali soal diri kamu ya kan, pelan-pelan untuk kalau mendelete memori kayaknya nggak bisa ya, karena memang memori memang udah ada, udah di situ gitu kan, nggak bisa kita hapus. Tapi gimana caranya kamu tidak attach lagi sama memori itu gitu loh. Nah, itu kan suatu hal yang berbeda ya. Kamu harus pisahkan itu gitu kan. Misalnya kalau misalnya memori itu datang kembali, oke. Gimana caranya kamu tuh bisa balance? Kamu cuma ngelihat ya. Bukan kamu kayak malah bermain ke dalam memori itu, bukan kamu menjadi aktornya lagi dalam memori itu, tapi gimana cara kamu bisa memisahkan your memory dengan diri kamu yang sekarang. Oke, karena ini aku lihat udah berhari-hari, udah mungkin berbulan-bulan, atau mungkin bahkan ada yang bertahun-tahun ya kan. Kayak selalu kayak misalnya orang nanya, lu lagi apa? Lagi proses healing. Lah kok healing lu lama banget, 1 tahun gitu kan, gak kelar-kelar. Meskipun aku tahu untuk suatu koneksi yang memang dalam, yang memang attraction-nya kuat ya kan, itu kan pasti ada pelajarannya ya kan, pelajarannya kan besar banget. Nah, di sini kamu lagi ditunjukkan pelajarannya dari universe, oke? Gimana caranya kamu tuh supaya tidak attach sama memori-memori masa lalu itu, yang kamu terus tanpa sadar kamu terus merecalling gitu loh. Nah, makanya setiap kali orang nanya, kamu lagi apa? Lagi healing. Kok healing lama banget? Artinya mungkin di sini ada yang salah cara kamu ya dalam proses healing itu. Kamu kayak malah memunculkan ke saya itu kamu kayak mengisi air ya kan, terus air itu kamu buang, kamu isi lagi, tapi airnya tuh air keruh gitu loh, karena kamu tidak melihat dari sumbernya, kamu tidak melihat dari filternya gimana. Nah, di situ jadi jangan sampai proses healing kamu itu menjadi hal yang sia-sia. Kamu ngisi lagi dengan air yang keruh, terus kamu buang, kamu isi lagi dengan air yang keruh. Nah, kamu mesti cari nih akarnya di mana, kamu mesti cari sumbernya ini di mana. Nah, orang yang bisa melihat itu adalah seorang mentor atau seorang coach yang bisa melihat kamu itu lagi ada di posisi mana dan apa yang mesti kamu benerin gitu loh, di sumber yang mana yang mesti kamu benerin. Nah, oke, jadi di sini kalaupun kamu nggak bisa
kalau kamu udah terjerat ya, maksudnya udah bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun, nggak ngerti sih puluhan tahun iya apa enggak, cuman kalaupun kamu masih merasa emang nggak bisa kamu handle sendiri ya kan, kamu tetap butuh orang lain untuk nge-guide kamu keluar, untuk kasih kamu suatu insight, suatu bimbingan gimana caranya kamu tuh keluar dari situ dan apa yang salah selama ini. Oke. Thank you guys buat kalian yang joining me ya for this video. Sorry kalau aku batuk-batuk. Thank you buat yang udah nonton. Kalau kalian mau personal consultation with me, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Kalian tinggal email aja. Lalu buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe ya channel aku dan bisa di like juga, jangan lupa. Thank you guys. See you on the next video. Bye bye.